Jadi volume itu adalah salah satu besaran yang nantinya banyak dipakai di industri, terutama dalam hal kalibrasi beberapa peralatan. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada peralatan statis maupun dinamis. Nah, ini statis. Jadi statis ini yang tidak mengalir. Kalau yang dinamis itu yang mengalir. Nah, yang statis contohnya ini. Jadi ada tangki. Kalau di industri itu banyak tangki ya. Tangki, vessel. Nah, itu tangki semua. Itu adalah alat ukur volume statis. Ya. Itu nanti perlu dikalibrasi. Kemudian takaran. Ya, jadi ada kalanya suatu besaran itu bisa kita tentukan nilai volumenya dengan menakar. Jadi seberapa takar. Kalau yang sehari-hari bukan di industri, contohnya seperti beras itu. Beras itu ada yang diperjualbelikan per kilo, ada juga yang per liter. Kalau per kilo jelas itu ditimbang ya. Kalau yang per liter itu ditakar. Itu beras. Kemudian orang jualan bensin eceran itu juga ditakar. Sehingga peralatannya itu termasuk UTTP. Jadi alat ukur takar timbang dan pelengkapannya. Jadi untuk keperluan legal, nanti masuknya ke metrologi legal, itu ada istilah UTTP, alat ukur takar timbang dan pelengkapannya. Jadi UTTP itu nanti yang wajib ditera. Kalau yang tidak wajib ditera bukan UTTP. Ciri-ciri UTTP Pak, itu ada syarat teknisnya. Syarat teknis itu nanti bisa Anda lihat di webnya Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini adalah Direktorat Meteorologi. Kemudian bejana ukur, ini juga alat ukur statis, walaupun nanti ini bisa juga dipakai untuk mengkalibrasi alat ukur dinamis. Yang bejana ukur. Contohnya, misalnya pada SPBU, untuk mengkalibrasi, untuk menera itu digunakan bejana ukur ini. Jadi di displaynya itu di set misalnya 1 liter. Kemudian 1 liter itu dituang ke bejana ukur. Dan nanti dilihat penunjukan pembacaan bejana ukurnya itu berapa. Apakah benar-benar sama 1 liter atau tidak. Jika tidak 1 liter berarti dispenser di SPBU itu perlu diperbaiki. Gitu. Makanya kalau Anda ke SPBU isi BBM pasti Anda akan melihat ya stempel di sana atau stiker tertulis sudah ditera oleh UPT meteorologi setempat. Meteorologi setempat itu meteorologi di wilayah kabupaten tempat SPBU itu berada. Nah, gitu. Terus gelas ukur ini juga statis banyak ya. Kemudian labu ukur, labu destilasi dan sebagainya itu adalah alat ukur yang dipakai untuk menentukan volume statis. Nah, alat ukur volume statis nanti ada yang tanpa skala, ada yang skala tunggal maupun skala majemuk. Nah, yang tanpa skala itu apa? Di lab itu banyak sekali ya alat-alat dari glassware yang tidak terdapat skala. Nah, itu adalah alat ukur volume statis tanpa skala. Kalau yang skalanya tunggal atau majemuk banyak, misalnya gelas ukur, kemudian gelas beker dan yang lain-lain. Termasuk bejana ukur tadi ini adalah skala yang majemuk. Nah, ini contohnya ini ada skala majemuk dan skala tunggal.
Ya, yang skala majemuk di sini. Ini contohnya adalah gelas ukur ya. Kemudian yang skala tunggal. Jadi kapasitas dari glassware ini adalah 1000 ml. Jadi segini langsung tertulis 1000 ml. Kalau di sini bisa dilihat skala yang lebih kecil. Jadi nanti ketika diisi sebuah fluida, air, bensin atau yang lain, nanti dari levelnya bisa kita tentukan berapa nilai volumenya. Kalau yang di sini tidak, nanti di sini kalau penuh ya 1000 ml. Itu adalah alat ukur volume statis. Nah, yang dinamis yang seperti apa? Ini yang ada di industri, ya. Ada meter gas. Jadi kalau industri membutuhkan gas, ya gasnya kan beli dari perusahaan lain. Nah, beli berapa banyak itu. Nah, berapa banyak itu harus terukur. Nah, itu terukur dengan menggunakan meter gas ini. Ya. Kemudian meter air ini juga iya, jadi di industri air minum ya, PDAM, perusahaan daerah air minum. Nah, itu kan diukur menggunakan meter air. Jadi berapa penggunaan rumah tangga Anda? Nah, yang Anda bayar itu adalah sejumlah air yang terbaca di meter airnya. Sehingga yang terbaca di meter airnya itu harus sesuai. Misalnya penggunaannya 10.000 liter, ya yang tertulis di meter air ini harus 10.000 liter juga. Pompa ukur BBM yang di SPBU itu adalah dinamis karena tampungannya kan ada di bawah ya, di bawah kemudian dia naik ke atas, dipompa naik ke atas lewat dispenser. Pompanya dia dinamis. Kalau bejana ukur yang dipakai untuk mengkalibrasi pompanya itu statis. Nah, pengukuran volume nanti ada dua ya, metode primer dan sekunder. Yang primer itu nanti ada dua. Yang pertama adalah pengukuran cairan statis, yakni ada gravimetri dan volumetri. Kemudian yang kedua nanti menggunakan perpindahan positif atau positive displacement. Jadi dua-duanya bisa dipakai, mana yang mau dipilih, satu atau dua. Kalau yang kedua ya, ini misalnya dalam pipa itu, airnya mengalir terus, tidak pernah berhenti, dan maka nanti digunakan perpindahan positif ini. Kalau yang pertama, ini nanti aliran air fluidanya itu berhenti. Jadi bisa dialirkan, bisa berhenti. Contohnya misalnya pada tangki BBM. Jadi sebelum diangkut ya, menggunakan truk tangki itu harus dipastikan dulu bahwa BBM yang ditumpangkan dalam tangki itu sebanyak 5.000 liter misalnya, atau sebanyak kapasitas tangki di truknya. Nah, itu digunakan volumetri ini. Dia tidak menggunakan gravimetri. Kalau gravimetri biasanya dipakai untuk volume-volume yang kecil. Karena ini butuh penimbangan gravimetri ini. Kalau volumetri untuk volume yang besar. Tapi gravimetri ini punya kelebihan, meskipun ukurannya itu sedikit, kecil, tapi kelebihannya dia akurasinya tinggi, karena menggunakan timbangan, jadi akurasinya nanti menyesuaikan dengan digit timbangannya, untuk yang gravimetri. Kalau yang sekunder, ini menggunakan pengukuran statis ya, secara geometri, jadi diukur berapa volume takarannya misalnya. Kalau takarannya berbentuk tabung, ya diukur berapa volume tabungnya. Yang saat ini sedang dikembangkan ini dengan menggunakan citra digital. Jadi menggunakan analisis pixel. Kalau Anda tertarik atau Anda senang mengotak-atik
pemrograman itu, Anda nanti bisa main-main menggunakan pixel itu untuk menentukan volume. Jadi sebuah wadah ya itu difoto, kemudian dianalisis pixelnya. Dari situ kita bisa menentukan volumenya sekian dari perhitungan pixelnya itu. Nah sekarang arah pengembangannya ke sana. Jadi orang memfoto tuh spread itu, kemudian dianalisa dengan menggunakan komputer, langsung ketemu volumenya berapa. Itu lebih praktis dibandingkan mengukur secara geometri. Kalau geometri harus naik ke atas tangki. Ya kalau tangkinya kecil mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau di industri tangkinya sebesar apa itu? Sebesar RT ya. Seluas R1 RT itu. Tingginya setinggi kelapa. Nah, kalau naik turun kayak gitu kan tidak efektif ya. Sehingga sekarang dikembangkan dengan Citra. Jadi tangki yang besar itu difoto, kemudian dianalisa pixelnya, nanti ketemu berapa volumenya. Termasuk yang tangki BBM tadi, kalau harus naik manjat itu kan repot ya. Ya dengan menggunakan Citra nanti bisa ditentukan langsung spread itu pakai HP itu, misalnya HP ada aplikasi. Nah nanti dari foto itu langsung dianalisa oleh sistem hardware dan software di HP-nya itu langsung muncul berapa nilai volumenya. Ini ya, jadi pengujian UTTP. TTP itu alat ukur takar timbang dan perlengkapannya yang dipakai untuk keperluan legal atau jual beli. Nah, gravimetri ini adalah pengukuran volume dengan cara penimbangan. Jadi dengan menimbang kita bisa mengetahui berapa volumenya. Ini biasa untuk volume yang kecil, seperti saya katakan tadi, ini di bawah 50 liter. Kalau yang di atas 50 liter ya bisa, tapi membutuhkan timbangan yang luar biasa besarnya. Nah, timbangan-timbangan yang ada itu kan kecil-kecil, jadi biasanya dipakai untuk yang di bawah 50 liter. Nah, di sini penimbangan bisa menghasilkan volume. Bagaimana caranya? Jadi ini ada penurunannya rumus ini. Ini langsung saya berikan rumus jadinya. Nah, jadi dengan menggunakan rumus seperti ini ya, nanti diketahui berapa massa dari ini MF, fill terisi, ME massa dari MT kosong, isi kurangi kosong, berapa massanya. Jadi ya, kalau kita mau menimbang di udara itu caranya. Jadi wadah yang terisi dikurangi wadah yang kosong, dibagi rho densitas dari air dihitung dengan density meter dikurangi massa jenis dari udara 1,2. Karena di sini MF min ME kita menimbang di udara. Nah nanti ini akan ketemu berapa volume airnya. Dari penimbangan ketemu nilai volume. Di sini akurasinya lebih baik karena mengikuti digit dari timbangannya di sini. Nah ini metode menentukan volume dengan menggunakan gravimetri. Nah, untuk volumetri ini dengan menggunakan dua buah bejana. Yang satu bejana yang diuji, yang satu yang standar. Caranya bisa dengan mengisi, bisa dengan menuang. Ini biasanya dilakukan untuk volume yang besar, di atas 50 liter. Karena yang volume kecil kita sudah menggunakan gravimetri tadi. Nah, pengujian dengan volumetri ya, seperti yang saya katakan tadi ya. Ini BUS itu bejana ukur standar, BUU itu bejana ukur uji. Bisa dengan penakaran masuk, bisa dengan penakaran keluar. Jadi dengan mengisi atau dengan membuang. Jadi ini yang diuji ya, diisi Aquades. Ya, Aquades yang diisikan di bejana ukur standar. Jadi langkah pertamanya itu ya, Aquades ya, Anda isikan ke bejana ukur standar, pastikan sudah sesuai dengan volume yang kita inginkan.
Kemudian ini dituang ke bejana ukur yang mau diuji. Apakah nanti setelah ini dituang, volume air yang terbaca pada bejana ukur uji ini sama dengan bejana ukur standar? Jika tidak, bagaimana? Jika tidak, maka nanti ada koreksi. Dan ada ketidakpastiannya tentunya. Nah, di sini nanti seorang penerah itu bisa melakukan terasah atau terabatal. Kalau nanti ketika dituang di BUU ini tidak sama dengan BUS, dan selisihnya itu besar, dalam artian sudah melebihi batas BKD atau batas kesalahan yang diizinkan, maka nanti bisa ditera batal, di stempel top batal, ini nggak boleh dipakai. Kalau sama, antara BUU dan BUS sama, skalanya berarti masih oke. Nanti silakan sudah dipakai, diberikan stempel nih, tera sah. Yang ini pun begitu, ya. Bejana ukur uji ini standar. Jadi yang diuji ini dituangi aquades dulu, dilihat nilai skala pembacaannya itu berapa. Dituang ke BUS di sini, terus dilihat skala yang ada di BUS itu berapa. Terus dibandingkan antara yang BUS dan BUU. Harusnya sama. Kalau nggak sama berarti harus ada koreksi. Kalau nggak samanya besar berarti di luar BKD, sehingga harus di daerah batal. Gitu. Nah nanti ini berapa perbedaannya, nanti dihitung ketidakpastiannya juga, seperti yang pernah saya diskusikan dulu. Nah seperti ini ya. Nah itu metode pengisian. Ini ya, jadi di sini yang standar, di sini yang mau diuji. Nah, ini dituang, ini aquades. Nah, ini gini. Ya, gitu ya. Ilustrasinya seperti itu. Jadi mudah sekali ini. Yang diperlukan di sini adalah ketelitian. Karena nanti selisih sekian tetes itu sudah berkurang sekian mili. Jadi ini harus ada kesabaran, ketelitian. Sampai di sini memang benar-benar habis. Sampai tetes terakhir gitu. Nah, gitu. Nah, yang pengosongan sebaliknya. Ya. Jadi yang diuji ya nanti dikosongkan. Ditaruh di bejana ukur standar di sini. Dilihat nanti di sini yang terbaca itu berapa, di sini yang terbaca berapa. Nanti dibandingkan nilainya. Selisihnya harus di bawah nilai BKD-nya. Jika itu nanti dipakai untuk keperluan legal. Nah, dalam menera nanti juga ada perhitungan waktu. Jadi waktu tetesnya itu juga diperhitungkan. Karena nanti ada dua jenis bejana ya. Yang itu nanti berhubungan dengan waktu tetesnya. Sehingga dalam menguji bejana seperti ini nanti juga perlu diperhatikan waktu berapa sekon. Ya, jadi pada intinya ya, nanti ketika menguji sebuah volume dengan menggunakan bejana, ya, atau dengan menggunakan metode volumetrik, beberapa instrumen yang diperlukan antara lain dari nomor 1 sampai nomor 6 ini. Ada bejana ukur standar, air ini adalah air aquades, bejana yang diuji, stopwatch, termometer digital, dan serapan. Serapan ini adalah format ya atau formulir yang digunakan untuk mengisikan data-data hasil pengujian, itu serapan. Nah, untuk pengujian itu nanti pertama itu harus dikondisikan dulu, dikondisikan semuanya supaya sesuai dengan standar. Apalagi di sini volume itu peka terhadap perubahan suhu. Nah, di sini ada persiapan ya. Ya, di sini tadi saya katakan ya, ada dua jenis bejana, sehingga kita
memerlukan perhitungan waktu tetesnya. Ya, ada bejana kering atau bejana basah. Nah, kapan suatu bejana itu disebut bejana kering atau bejana basah? Itu nanti ditentukan dari waktu tetesnya. Sehingga diperlukan stopwatch adlang. Gitu ya. Ketika nanti 10 sekon waktu tetesnya, ini adalah bejana yang kering, harus gitu. Ketika 30 sekon, nanti harus bejana yang basah. Jadi memang ada dua tipe bejana yang dipakai. Untuk koefisien muebahan ini sudah ada di datasheet bejananya atau ada di dalam badan bejananya itu. Biasanya ditempel oleh pabrikan bejananya. Berapa nilai koefisien muebahannya. Nah ini teknisnya ya. Teknis bagaimana menguji suatu volume dengan menggunakan metode volumetrik. Ini ada penakaran masuk dan juga ada penakaran keluarnya. Ya, kemudian nanti dihitung menggunakan formulasinya. Jadi ini sudah formulasi yang ada di dalam secara teknis ya pengujian. Tinggal nanti Anda masukkan satu-satu. Nilai-nilai hasil pengujian Anda dimasukkan ke sini. Ya, belum. Ini ya. Penakaran 1, jadi penakaran 2, penakaran 3, penakaran 4, sampai penakaran sebanyak-banyaknya. Jadi memang pengujian itu tidak boleh hanya dilakukan sekali, harus dilakukan lebih dari 5 kali. Itu harus diulang dan seterusnya. Nanti untuk melihat bagaimana presisi dari suatu instrumen. Gitu ya, besok kalau skripsi jadi jangan cuma sekali uji, harus lebih dari 5 kali. Secara statistik pengujian itu minimal 32 kali. Baru nanti bisa dikatakan itu hampir mendekati distribusi normalnya. Jadi di sini tidak ada maksimal pengujian, tidak ada. Semakin banyak semakin bagus karena nanti akan semakin mendekati nilai populasi hasil ukurnya. Ya, nah, nanti terus kita bisa menghitung koreksi bejananya setelah kita dapatkan 5 kali perulangan di sini. Ya, gitu ya. Ada pertanyaan mengenai volume ini? Ya. Untuk pengujian-pengujian yang lain, alat ukur volume itu ada banyak ya. Jadi tiap instrumen nanti akan punya instruksi kerja sendiri-sendiri. Nah, instruksi kerja itu nanti bisa Anda lihat standar acuannya, bisa dari Euramet, atau bisa dari JIS, atau bisa dari ASTM, atau bisa dari C0. C0 itu dari Australia, kalau Euramet dari Eropa, ASTM itu dari Amerika Serikat, JIS dari Jepang. Kalau Indonesia ada syarat teknis pengujian yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini adalah Direktorat Meteorologi. Dan juga standar-standar yang lain. Tiap negara punya standar sendiri-sendiri. Ada standarnya di India, ada standar di Malaysia, ada. Nanti bisa dicek sendiri-sendiri.
Ya, tadi saya katakan ya, tiap alat ini nanti akan punya instruksi kerja sendiri-sendiri. Apalagi itu di perusahaan, di industri, nanti akan ada instruksi kerja. Termasuk di lab akan ada instruksi kerjanya. Nah, instruksi kerja nanti akan mengacu ke standar internasional. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Bagaimana membuat instruksi kerja. Dalam hal ini saya contohkan adalah alat ukur tekanan. Ya, di instrumentasi industri sudah kita bahas ya. Alat ukur tekanan itu apa saja? Ada manometer U, ada tabung Bourdon, ada diafragma, ada pilo, dan sebagainya. Itu semua harus dikalibrasi nanti di industri. Bagaimana nanti mengkalibrasinya? Jadi kalibrasi dalam hal ini dipakai untuk perawatan berkala atau kalibrasi untuk keperluan legal. Jadi memang dikalibrasi sudah saatnya ini membutuhkan perbaruan kalibrasi legal. Jadi nanti harus ada sertifikat kalibrasinya. Nah, untuk melakukan kalibrasi ini ya, harus ada instruksi kerja yang dipakai untuk mengkalibrasi secara standar. Ya, jadi di dalam PPT ini ya, ini adalah bagaimana caranya membuat ya, sebuah instruksi kerja. Nah, sebelum masuk ke situ, di sini di review kembali beberapa konsep ya tentang tekanan, tentang alat ukur. Nah, apa itu alat ukur? Ini sudah dulu ya. Jadi alat bantu atau instrumen. Jadi instrumen, entah instrumen analog, digital, manual, dan sebagainya. Yang itu nanti dipakai manusia untuk mendapatkan informasi data. Data itu adalah data yang kuantitatif dari sebuah objek yang kita kendaki. Jadi tidak ada alat pengukuran kok kualitatif, pasti kuantitatif. Kuantitatif itu berupa angka, jadi tidak ada pengukuran kok berupa pernyataan kata-kata yang indah, tidak ada, pasti berupa angka. Sehingga kita bisa menganalisa itu secara matematik. Nah, dalam mengukur nanti ya, bisa kita lakukan dengan menggali dua hal. Pertama, dengan memperhatikan sifat dasar materialnya yang dipakai untuk sensor dan material yang dipakai untuk bahan. Jadi sensornya seperti apa? Contohnya misalnya, ya, seperti termokopel kemarin itu kan. Nah, itu memanfaatkan sifat dasar material sebagai sensor. Jadi dua buah bahan, yang itu bisa kita set. Yang pertama tegangannya itu tetap, yang kedua bisa berubah. Dengan adanya perubahan termal, yang satu nanti tegangannya berubah. Sehingga terjadi efek feedback. Efek feedback nanti bisa kita gunakan untuk mendeteksi suatu perubahan suhu. Itu adalah memanfaatkan sifat dasar material yang kita pakai sebagai sensor. Kemudian juga bisa memanfaatkan sifat dasar material yang digunakan sebagai bahan. Misalnya pemuaian. Dalam hal ini misalnya pengukuran geometrik ya. Geometrik dalam hal ini misalnya besi ya. Sifat dari besi itu seperti apa ketika terkena panas. Dia memuai. Dari sifat pemuaian itu nanti kita bisa menentukan. Kita bisa mencari pembandingnya. Dalam hal ini adalah star. Kalau nanti perubahannya itu sedikit, yang kita bisa menggunakan jangka sorong atau mikrometer stekuk. Itu. Atau bisa juga timbangan itu. Timbangan
bala ukur. Ya, bala ukur itu misalnya gauge block ya, dan sebagainya di sini. Ya, kalau tadi itu alat ukur, di sini pengukuran. Pengukuran itu kegiatan, jadi ini adalah aktivitasnya. Mengumpulkan data yang diperoleh dari informasi alat ukur. Untuk apa? Untuk membuat produk. Untuk apa? Untuk membuat analisis suatu produk atau pengujian. Jadi kalau kita itu menguji suatu produk yang dihasilkan dari suatu industri, maka harus dilakukan suatu pengukuran ini. Pengukuran nanti mencakup pengukuran secara fisik, kuantitas fisiknya, dan pengukuran kepastiannya. Ini sudah Anda pahami itu. Nah, ini faktor-faktornya ya, yang mempengaruhi hasil ukur itu ada pelaku, alatnya, dan kondisi. Di sini adalah kondisi lingkungannya, dan juga kondisi di sekeliling alat dan pelakunya itu. Ya lingkungan ya, lingkungan. Nah, kalibrasi ya, ini sudah kita tahu. Jadi kalibrasi ini pada intinya adalah membandingkan antara yang standar dengan yang mau diuji. Yang mau diuji ingin kita buktikan kebenaran nilainya, atau yang kita sebut dengan UUT, ini adalah unit under test terhadap nilai acuannya. Ini yang ada di dalam standar, yang tentunya sudah diketahui nilai benarnya. Jadi kalau Anda ditanya standar itu apa sih? Standar suatu instrumen itu apa? Jadi instrumen yang sudah diketahui nilai benarnya. Nah, itu adalah standar suatu instrumen. Nah, ini ketelusuran kemarin ya. Jadi ini yang dipakai untuk keperluan operasional di industri. Kemudian ini adalah standar yang ada di perusahaan itu. Jadi yang dipakai untuk operasional nanti akan dikalibrasi dengan standar industri itu. Jadi ini dilakukan secara periodik biasanya. Nah, standar yang ada di perusahaan itu kemudian dikalibrasi lagi ke standar yang lebih tinggi lagi. Sampai nanti tertelusur ke standar internasional. Prinsipnya seperti itu. Ya di sini gambar-gambar teknis ya mengenai peralatan-peralatan. Ini standar nasional, ini standar referensi yang dipakai untuk kalibrasi. Standar perusahaannya seperti apa? Contohnya ini adalah dead weight tester. Nanti kita bahas. Ya ini industrial manometer. Ini ya ada yang menggunakan diafragma, menggunakan tabung Bourdon, menggunakan LVDT. Nah di sini ya. Nah ini tekanan nih, ini saya kira ya sudah dipahami semua ya. FRA ini di instrumentasi industri sudah pernah ini. Jadi ada tekanan nanti dia menganut ya ini bom Pascal ini ya. Rugi ini. Ini tekanan nih. Tekanan adalah aksi suatu gaya terhadap gaya lain secara berlawanan. Jadi kalau kita tuh menekan, maka reaksi yang diberikan benda itu yang disebut dengan tekanan. Gitu ya. Misalnya Anda menusuk itu gelas air mineral ya dengan sedotan. Ya. Itu kan menekan ya. Jadi itu Anda memberikan tekanan menggunakan sedotan ya, ke gelas air mineral itu. Nah, gelasnya itu memberikan aksi dari gelasnya memberikan reaksi dari Anda memberikan aksi menusuk tutupnya itu. Jadi itu hubungan aksi reaksi sebenarnya. Nah, tekanan itu adalah aktivitas Anda ketika menusuk itu. Nah, kemudian gelas akan memberikan reaksi. Itu kenapa kok sedotannya dibikin lancip? Karena ini sama dengan F per A ini. Jadi nanti F itu
ding terbalik dengan A. Jadi A itu luasnya semakin mengecil, maka tekanannya semakin besar. Sehingga sedotan itu dibikin runcing ya, karena memperkecil luasan. Seperti pisau gitu kan, pisau dapur itu. Anda kalau mengasah pisau dapur itu kan memperkecil luas permukaan pisaunya. Sehingga kita dipakai untuk motong ya, motong sayuran itu. Itu kan menekan itu. Jadi tekanannya menjadi semakin besar sehingga dikatakan bahasa awamnya itu lebih tajam. Itu sebenarnya menggunakan rumus ini, P sama dengan F per A ini. Mengasah pisau sama dengan memperkecil luasan permukaannya. Ya, jadi untuk teori pengukuran tekanan ini ya ini sudah kita bahas. Jadi menggunakan kolom cairan yang macam-macam bentuknya itu ya, ada tabung manometer, kemudian YouTube dan sebagainya itu. Kemudian ada lagi ya yang dipakai untuk standar biasanya. Dan juga dipakai untuk beberapa media, misalnya media gas, ya tekanan gas. Kemudian gauge pressure atau bisa juga untuk tekanan hidrolik ya. Nanti digunakan deadweight tester ini. Jadi ini menggunakan piston dan keseimbangan tekanan atau pressure balance. Ini piston seperti ini. Dengan formulasi P sama dengan M kali G per A. Ya ini prinsipnya ya, dengan tabung Bourdon. Saya kira sudah tahu Anda. Jadi dengan ada tekanan nanti dia menggerakkan tabungnya ini. Sehingga nanti akan terhubung ke jarum, ya jarumnya nanti akan bergerak. Ini prinsip tabung Bourdon. Ini juga Bourdon kemarin sudah ini ya, bentuk C helix spiral. Ini juga ya, ini bentuk Bourdon. Ini tekanan elemen deformasi. Jadi deformasi itu perubahan bentuk. Ini nanti kalau bahasa PPT-nya. Jadi tekanan yang diberikan, nanti elemen itu bekerja memberikan deformasi. Perubahan bentuk nanti dia terkoneksikan dengan skala. Ketika bentuknya berubah, nanti skala juga akan berubah. Nah, skala itu menunjukkan nilai yang terbaca itu berapa. Itu prinsip dari alat ukur tekanan. Termasuk ini ya, ini sudah ya, ini diafragma kemarin. Saya kira sudah. Nah, tekanan nanti dibagi menjadi beberapa ya pemakaian yang ditentukan oleh sistemnya. Ada barometer, vacuum gauge, pressure gauge, tekanan absolut. Barometer ini untuk pengukur tekanan ya, dalam hal ini adalah tekanan atmosfer. Kalau vacuum gauge ini nanti dipakai untuk pengukur tekanan negatif atau dalam kondisi vakum. Kemudian pressure gauge ya, ini alat yang dipakai untuk sistem pneumatik. Pneumatik itu pakai gas, jadi fluida gas itu pneumatik. Kalau yang hidrolik itu dengan fluida cair. Ini juga menggunakan pressure gauge ini. Kalau tekanan absolut dimulai dari vakum sempurna sampai yang batas yang ditentukan itu berapa. Jadi ada 4 hal ini untuk daerah pemakaian instrumen pengukuran tekanan. Ya, di sini kenapa kemarin saya berikan masa pertama kali? Ya. Karena ini adalah besaran basic ya, yang nanti ini ketika dikombinasikan dengan besaran-besaran yang lain menjadi besaran turunan. Nah, turunan itu nanti akan sampai kepada banyak sekali instrumen yang dipakai di industri. Ada PL, TF, dan sebagainya. Nanti ini diturunkan dari nilai-nilai ini. Ya. Mass, length, time. Ini acceleration, ini percepatan. Ya. Nanti percepatan itu hubungannya dengan gaya, Newton, dan tekanan pressure ini. Ini untuk tekanan. Untuk yang lain sama, pressure, flow. Flow itu M dan S, flow.
level ya, level juga sama, itu nanti M area juga, acceleration juga iya, nanti percepatan pengisian kekosongan dan seterusnya. 1 Newton ini sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat ya. Ini dalam SI. Nah, ini beberapa konversi. Jadi nanti ini bergantung pada alatnya apa saja. Bergantung nanti alatnya menggunakan satuan apa. Jadi tidak harus alat itu menggunakan satuan yang SI. Tergantung pabrikannya. Di sini Anda harus paham ya, jangan sampai nanti bingung. Kan tahunya SI, ketika nanti dihadapkan pada besaran-besaran yang lain, bingung. Nah, kalibrasi alat ukur tekanan, jadi seperti peralatan yang lain, alat ukur tekanan ini harus dikalibrasi juga. Nah, di sini nanti kita diskusikan bagaimana cara membuat IK-nya. Contoh membuat IK-nya. Jadi IK itu nggak harus seperti itu, tapi bisa dibuat dengan cara seperti yang saya tunjukkan nanti. Nah, kalibrasi ini ya, ini dipakai untuk menentukan kebenaran konvensional. Sudah sering saya ulang-ulang ya, konvensional. Jadi sudah diakui oleh semua orang, itu konvensional seperti itu. Dan harus tertelusur, harus. Ini ya, ini tujuan kalibrasi. Sudah pernah saya jelaskan. Nah, langsung klasifikasi alat ukur tekanan ini. Nah, klasifikasi dari alat ukur tekanan itu nanti ditentukan dari tingkat akurasinya. Yang dipakai untuk industri, yang dipakai untuk lab, ujian, atau yang dipakai untuk lab kalibrasi. Beda ini. Yang dipakai untuk lab kalibrasi, ini harus punya akurasi yang tinggi. Harus tinggi. Harus lebih kecil dari 0,5% dari kapasitas maksimumnya. Ya, karena nanti ini dipakai untuk menguji yang ini dan ini. Kalau yang ini nanti tingkat akurasinya rendah, ya nanti nggak bisa dipakai uji yang di atasnya. Di sini harus yang paling teliti. Ya, jadi kalau ingin membandingkan orang ini pintar apa enggak, maka dicari orang yang lebih pintar dari dia dibandingkan. Misalnya ingin menguji, wah orang itu kuat apa tidak, ya dicari, bandingkan dengan orang yang lebih kuat dari dia. Jadi seberapa kuatkah dia, seberapa persenkah kekuatannya dia. Untuk lab pengujian, akurasinya harus lebih kecil dari 1%. Jadi ini lebih besar daripada lab kalibrasi. Nah, yang dipakai untuk operasional ini kemungkinan lebih dari 1%. 1% itu sudah cukup besar ya, apalagi yang diukur adalah bahan-bahan yang punya nilai ekonomis tinggi. Kalau misalnya bensin ya, menguji flow bensin, kalau 1% itu berarti nguji 100 liter, yang error 1 liter, sudah cukup besar itu. Nah, gitu. Itu 100 liter. Kalau dalam satu tangki itu misalnya 5.000 liter, nah, berarti sudah 50 liter yang rugi. Nah, itu sudah cukup besar. 50 kali
Misalnya Pertalite ya, itu 7.600 ya, sudah cukup besar. Itu untuk skala tangki. Kalau sudah skala produksi, misalnya produksinya sehari itu sekian ribu barel, 1% itu sudah cukup besar. Sehingga peralatan itu dibuat sekecil mungkin, kalau bisa lebih kecil dari 1%. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya, dalam membuat rumusan untuk instruksi kerja, nanti harus mengacu ke standar yang ada. Standarnya standar internasional. Standar nasional juga bisa. Ya, yang penting mengacu ke standar. Nah, beberapa standar ya, supaya sebuah alat itu sesuai dengan ISO 17025. Ini contoh standarnya apa saja? Ada, yaitu the measurement of pressure and vacuum. Ini NPL London. Ini bisa Anda search di Google ini ya. Yaitu the measurement of pressure and vacuum. Ya. Atau bisa juga calibration of pressure gauge. Atau Euramet ya. Euramet itu Eropa. Uni Eropa, standar yang dipakai di Uni Eropa. Atau ISO-GUM ya. Get into expression of uncertainty in the measurement. Ini adalah standar yang nantinya dipakai untuk membuat IK atau membuat instruksi kerja ini. Jadi membuat instruksi kerja tidak ngawur, gitu. Harus ada standarnya, harus ada acuannya. Nah, ini tadi yang saya katakan yang jadi beberapa klasifikasi tekanan tadi. Ini perlu diketahui karena nanti IK kita itu masuk kemana? Masuk ke tekanan barometer, atau masuk tekanan absolut, atau masuk tekanan gauge. Nanti beda-beda. Nah, alatnya atau instrumennya juga beda-beda juga. Nah, misalnya kita ingin ya mengukur tekanan atmosfer, kita gunakan barometer ya kan. Dan nanti IK-nya bagaimana? Berbeda dengan ketika nanti yang dipakai adalah instrumen untuk tekanan absolut. Nanti IK-nya berbeda dengan tekanan barometer. Sehingga nanti harus diketahui tekanannya mana ya, sesuai. Ini beberapa definisi ini sudah pernah saya sampaikan. Apa itu tekanan barometer, apa itu tekanan absolut, dan apa itu tekanan gauge-nya. Nah, ini teknik pembuatan IK, instruksi kerja, kalibrasi. Nah, yang terpenting dalam membuat atau menentukan metode kalibrasi, ini fasilitas standar dan target kalibrasinya itu apa? Jadi harus ada fasilitasnya yang standar. Ya, fasilitas yang standar itu seperti apa? Targetnya kayak gimana? Itu yang perlu dipegang pertama kali. Kemudian dilanjutkan pembuatan IK-nya. Ini dibutuhkan acuannya. Acuannya ya ini tadi, ini acuan. Ini acuan-acuannya itu ini. Kita ambil acuan dari sini untuk membuat IK-nya. Mau pakai DKD atau Euramet atau yang lain. Dan juga instruksi manual dari standar yang dimiliki. Jadi kalau Anda beli alat, instruksi manualnya jangan dibuang gitu. Biasanya diambil alatnya, tapi ada kertas buku kecil itu dibuang. Jangan dibuang. Kalau untuk keperluan saintifik, gitu. Untuk industri itu jangan dibuang, disimpan.
Jadi dari sini nanti kemudian kita lakukan setup. Ini adalah deadweight tester ya, yang tadi saya sampaikan, deadweight tester atau DWT. Alatnya kayak gini. Jadi ini menggunakan fluida, ada pistonnya di dalamnya. Ini dipakai untuk mengkalibrasi ini alat ukur tekanan nih. Jadi hampir semua alat ukur tekanan dikalibrasi pakai ini. Nah, isinya apa saja sih itu di IK itu? Ada tujuannya, ruang lingkup, sesuai standar, kondisi ruang, kalibrasinya kayak gimana, peralatannya apa saja, prosedurnya bagaimana, ya. Seperti ini, modul praktikum ya, tapi lebih standar gitu. Kalau itu kan untuk belajar. Kalau ini untuk standarisasi, jadi harus standar betul. Ini harus ada tujuan, ruang lingkupnya harus ada, kondisi ruang harus ada. Supaya apa? Supaya nanti ketika dipakai ya IK itu, orang yang memakai itu kan baca IK ya, jadi harus paham. Nanti harus di-set ruangannya kayak gimana. Harus ada keterangan, harus ada informasi di IK-nya. Peralatan apa saja, prosedurnya, standarnya, prakalibrasinya, langkah-langkah kalibrasinya. Ya. Analisa datanya kayak apa, kemudian nanti bagaimana data-data hasil kalibrasi itu dilaporkan. Itu semua harus tercakup di dalam IK atau instruksi kerja kalibrasinya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ini juga minggu depan ya UASnya. Ya. Jadi Anda itu sudah mau semester 4 ini. Ya, nggak terasa kan? Kayaknya baru kemarin PPSMP di mau semester. Nanti silakan nanti dipelajari ya. Ini nanti saya upload di Elok. Kemudian bisa di-download. Ya ujiannya kayak UTS-nya aja kemarin. Jadi tidak terlampau sulit. Nanti soalnya bisa bulan ganda. Disiapkan aja. Baik, Pak. Kemarin ada yang nanya apakah ada remedi, kan? Remedinya itu dilaksanakan setelah UAS gitu. Yang nilainya masih di bawah standar. Yang nilainya masih di bawah C+ biasanya. Kalau C+ enggak, kayaknya enggak C+. Ya, tapi jangan sampai C+ lah. Ya, sekarang itu IPK paling tidak ya 3,01 itu paling enggak itu. Jangan sampai IPK cuma 2, apalagi yang nanti dipakai untuk mencari kerja itu. Jadi IPK-nya yang baik. IPK yang baik, akademiknya berprestasi, syukur nanti ditunjang oleh non akademik juga bagus. Memang harus bagus ya. Jadi akademik dan non akademik, akademik dan soft skill-nya harus bagus untuk cari kerja itu. Kalau akademik tok, soft skill-nya nggak ada ya susah. Harus dua-duanya ya, Bang. Akademiknya bagus, kemudian kemampuan berkomunikasi, kemampuan teamwork.
kemampuan manajerial dan seterusnya itu harus ada soft skill, kemampuan bahasa dalam hal ini. Jadi yang bahasa asingnya masih kesulitan itu mumpung masih mahasiswa itu masih bisa ini belajar lagi. Jadi nanti ketika sudah sarjana ini kemampuan bahasanya sudah mumpuni. Selesai ini ya. Belum, masih ada lagi. Tadi kan ngomongin nikah ya. Ika. Ada yang namanya Ika, hari ini kita ngomongin ya.